Ini yang sering kita pakai alasan untuk males ibadah. Nunggu hidayah. Coba kita lihat ya, apa benar Allah itu belum memberikan hidayah pada kita. Seolah-olah Allah itu tidak memberikan hidayah pada kita. Nah, kalau di bagian awal kitab itu sudah banyak hidayah yang diberikan oleh Allah pada kita. Dan ini level-levelnya. Level itu berarti ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Jadi ini jenis-jenisnya hidayah. Coba kita lihat ya, apa benar Allah itu belum memberikan hidayah pada kita. Level tertingginya hidayah adalah ketika Allah berkomunikasi langsung dengan hambanya dalam keadaan sadar tanpa perantara. Apa mungkin Mbak begitu? Mungkin, tapi ini untuk para nabi. Jadi misalnya Allah berbicara kepada Nabi Musa, wa kallama Musa taklima. Jadi Allah ngobrol, ini aktif ya, Allah bicara, Nabi Musa menjawab. Terus ini aktif, ini jenis hidayah tertinggi. Semoga teman-teman tidak ada di sini. Kalau ada berarti sesat sudah. Ngaku tadi nabi baru mesti. Ini nabi tetap. Yang 1, 2, 3 ini nabi. Yang kedua, wahyu yang diberikan secara khusus pada nabi. Ini juga jenis hidayah. Hidayah itu kan makna harafiahnya petunjuk. Nah, kalau ini nabinya pasif. Allah memberi, menyampaikan, terus diterima, disebarkan pada umatnya. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama saling aktif. Ada yang ketiga. Allah mengirim utusan malaikat kepada utusan dari jenis manusia. Ya, utusan dari manusia itu ya nabi. Menyampaikan wahyu melalui perantara malaikat. Ini jenis hidayah ketiga. Seperti saya bilang, 1, 2, 3 ini nabi ya, bukan kita. Loh, kalau begitu Allah tidak berkomunikasi Pak dengan kita. Masih ada jalannya yang lain. Ada nomor 4 itu bisikan. Ini untuk para aulia biasanya. Yang batinnya jernih itu bisa mendengarkan bisikan ilahiyah dalam dirinya. Cuma ini syarat dan ketentuan berlaku. Yo, tidak setiap bisikan, mentang-mentang ada, wah ini bisikan, ini mesti dari Allah. Tidak. Harus dilihat dulu siapa kalian, kualifikasimu, syarat batinmu, dan lain sebagainya. Tapi ada melalui bisikan. Ada lagi yang nomor 5, melalui pemahaman langsung dari Allah. Kita kadang menyebutnya ilmu laduni. Bisa. Jadi Allah langsung menganugerahkan pengetahuan itu dalam diri kita. Tanpa kita belajar dulu. Sedikit-sedikit mungkin adalah Allah yang menyampaikan pengetahuan yang kita tidak pakai belajar pengetahuan-pengetahuan fitri. Nah, ada yang melalui ilmu, melalui penjelasan. Nah, kayak kita belajar pada guru, belajar pada kitab. Ini melalui penjelasan, melalui analisis, melalui dalil, melalui bukti. Itu juga hidayah dari Allah. Karena begitu lahir pemahaman itu kan anugerahnya Allah. Ada juga hidayah itu yang melalui penjelasan seperti yang sebelumnya, cuma ini 50-50. Saya belajarnya 50%, terus Allah ridho disambut dengan pertolongannya Allah. Jadi
biasanya saya baca buku kayak gini tidak paham-paham. Ini kok tiba-tiba mudah paham ya. Nah itu kemungkinan jalur ini. Jadi ikhtiar kita 50%, pertolongannya Allah 50%-nya. Nah, ini juga termasuk hidayah dari Allah. Ada lagi melalui simak tadi, pendengaran. Kayak kalian dengerin ngaji atau dengerin ceramah atau dengerin orang ngomong tiba-tiba tercerahkan. Nah itu ya anugerahnya Allah. Ini namanya melalui pendengaran itu juga hidayah. Tidak harus pengajian, mungkin mendengarkan lagu apa gitu tiba-tiba. Wah, tersentuh saya, sadar saya. Nah itu bisa. Itu juga bagian dari hidayah dari Allah. Jadi hidayah jalurnya banyak. Bisa juga melalui ilham. Jadi alhama yulhimu ilhaman. Ini seperti bisikan yang di atas tadi. Cuma ini untuk kita orang biasa kadang-kadang juga tiba-tiba muncul inspirasi apa. Dapat ilham dari Allah seperti apa. Ini juga bisa jalur. Yang terakhir, mimpi ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang benar. Kadang-kadang Allah juga memberi petunjuk lewat mimpi, lewat isyarat-isyarat. Mungkin kalian suatu ketika ingin atau sudah pernah melakukan sholat istikharah. Sholat istikharah itu kan sholat yang minta petunjuk pada Allah. Nah, coba kalian sekali-sekali ya kalau ada keraguan, kebingungan, mungkin milih yang ini apa yang itu ya. Nah itu istikharah lah. Itu nanti Allah memberi isyarat-isyarat mana yang sebaiknya. Baik, ya saya tahu kalau kalian mesti jawab istikharah gimana Pak yang dipilih tidak ada. Ya kalau ada. Jadi istikharah untuk bingung ya. Jangan istikharah untuk sesuatu yang kalian sudah mantep milih dan sudah baik, pilihanmu sudah tetap sih. Istikharah itu untuk milih, kalau memang sudah mantep ya nawaitu lillahi ta'ala barang baik. Pak saya mau ngaji Pak, ini kira-kira gimana ya, enak ndak ya ngaji apa ndak ya? Tak istikharah dulu ya, ngaji barang baik, ndak usah istikharah, jalan saja sudah. Di istikharah itu kalau ada dua kebaikan mungkin yang kalian ragu-ragu. Ini apa itu boleh kamu istikharah. Kalau kebaikan dan kejelekan jangan istikharah. Pilih yang baik, jangan mau nikah nanti ini bujangan, ini istrinya orang. Yo tetap pilih aja. Kayak gitu jangan istikharah. Masalah nanti. Baik, di antara isyarat itu kadang lewat mimpi. Di ar-ru'ya as-sholihah. Baik, ini mungkin untuk menjawab juga ya kalian yang senang beralasan dengan nunggu hidayah. Saya tahu kok Pak, ini baik, itu bagus, tapi kok rasanya belum tergerak. Saya nunggu hidayah saja Pak. Allah sudah sejak dulu memberikanmu hidayah. Wahyu sudah dibukukan dalam bentuk Al-Quran. Kitab-kitab juga banyak. Tinggal sebenarnya kalian mau gerak atau tidak sebenarnya. Jadi alasan nunggu hidayah itu jadinya kurang memadai. Kalau dilihat dari banyaknya jalur petunjuk yang diberikan oleh Allah.